Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Sebelum Bapak mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, Bapak minta untuk ketua kelasnya anak Jerry pimpin doa dulu, silakan. Ya, siapa teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa agama kita masing-masing, berdoa selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih untuk anak Jerry. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya, itu dari Sabang sampai Merauke. Bapak pimpin ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah menyanyikan lagu nasional kita. Tujuannya kenapa? Untuk menambah nilai nasionalis dalam diri kita ya. Kita harus dari sekarang menanamkan nilai cinta tanah air dalam diri kita. Yaitu bangga ya dengan bangsa Indonesia kita. Bangga dengan berbahasa Indonesia kita. Nah itu. Baik, Bapak akan mengecek kehadirannya hari ini. Bagaimana ketua kelasnya? Nak Jerry sudah hadir semua teman-temannya hari ini? Lengkap hari ini, Pak. Iya, terima kasih ya. Bapak sangat mengapresiasikan sekali dengan kehadiran kalian di sini ya. Itu artinya kalian semua sudah memahami pentingnya akan arti pendidikan untuk masa depan ya. Tanamkan dari sekarang di hatimu ya. Setinggi mungkin cita-citamu kamu tanamkan, kamu gantungkan ya. Banggakan orang tuamu, bahagiakan mereka dengan prestasimu. Nah itu, jangan membuat mereka kecewa. Ya, hargai mereka yang sudah berjerih payah bekerja siang malam untuk menyekolahkanmu. Nah itu, seperti kata kalimat motivasi yang sering Bapak sampaikan ke kalian ya. Ingat, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah itu, maka dari itu siapkan dari sekarang ya. Kalian harus rajin belajar ya, menggali ilmu. Tuh. Bisa dipahami sedikit motivasi yang Bapak sampaikan ya. Baik, terkait dengan materi kita hari ini ya, cerita fantasi, Bapak akan tayangkan salindianya tentang cakupannya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Area share screen. Apa bisa terlihat? Terlihat, Pak. Iya, Pak. Ya, kompetensi dasar kita hari ini. Bapak minta anak Anda Ahmad Humaini untuk membacakannya, silahkan. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Baik, terima kasih untuk Ananda Humaini yang sudah bersedia membacakan. Nah, sekarang Bapak yang akan membacakannya. Tujuannya anak-anak boleh menyimak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan membaca dan menyaksikan video, siswa dapat menentukan tema cerita fantasi dengan tepat. Melalui kegiatan membaca dan menyaksikan video, siswa dapat menentukan alur cerita fantasi dengan tepat. Melalui kegiatan membaca menyaksikan video, siswa dapat menentukan tokoh penokohan cerita fantasi dengan tepat. Melalui kegiatan membaca dan menyaksikan video, siswa dapat menentukan sudut pandang cerita fantasi dengan tepat.
Melalui kegiatan membaca dan menyaksikan video, siswa dapat menentukan latar cerita fantasi dengan tepat. Melalui kegiatan membaca dan menyaksikan video, siswa dapat menentukan amanat cerita fantasi dengan tepat. Melalui kegiatan membaca dan menyaksikan video, siswa dapat menyimpulkan unsur intrinsik cerita fantasi dengan tepat. Nah, itu dia tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, dari materi yang tujuan dan kompetensi dasar yang Bapak sampaikan tadi, nah, Bapak ingin bertanya untuk anak-anak Bapak semua, pernah membaca atau menonton cerita fantasi? Ada yang pernah? Ananda Baidin, silakan. Pernah? Pernah, Pak. Pernah, iya. Kalau boleh tahu judulnya apa? Harry Potter mungkin, Pak. Oh iya, bagus ya untuk Ananda Anissa. Nah, dalam cerita itu pasti ada unsur ya. Ada unsur pembentuknya yang disebut dengan unsur intrinsik. Nah, untuk lebih dalam lagi nanti Bapak jelaskan. Sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, yang terdiri masing-masing 5 orang di sini ya. Nah, nanti kalian akan menentukan terkait permasalahan kita ya. Unsur intrinsik, cerita fantasi, tema, alur, tokoh, dan penokohan. Nah, di sini Bapak akan tayangkan materi yang akan Bapak sampaikan ya. Silakan kalian simak di salin dia. Apa bisa terlihat sudah, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Iya. Sudah bisa, Mulai Pak. yang Bapak jelaskan di sini materi teks cerita fantasi ya. Nah, di sini pengertian dari cerita fantasi. Silakan Ananda Jerry boleh dibacakan. Oke, Pak. Materi ya, cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Demikian, Pak. Ya, terima kasih untuk Ananda Jerry. Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan unsur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayal semata ya. Itu definisi dari cerita fantasi ya, anak-anak ya. Lanjut, imajinatif di sini adalah sesuatu yang bersifat hayal atau angan-angan. Nah, itu ya. Lanjut kembali materinya, ciri cerita fantasi. Nah, ciri cerita fantasi pertama ada keajaiban, kemisteriusan dan keanehan ya. Nah, di sini cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Ciri yang berikutnya, silakan dibaca Ananda Salawiyah, silakan. Ciri yang berikutnya ada apa? Ananda Salawiyah atau Ananda Sriwahyuni, silakan. Pak, apa tadi, Pak? Ciri-ciri cerita Ya, ciri fantasi. Ciri yang keduanya Ananda. Ya, silakan. Ide cerita ya, Pak? Iya, ide cerita tepat sekali. Ide cerita ya. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal. Pengarang, penulis tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Itu ciri yang kedua ya. Kita lanjutkan. Nah, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya yaitu alur dan latar cerita fantasi memiliki khas peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya ya. Kita
Kita masuk ciri yang berikutnya. Silakan anak Najeri. Apa ciri keempatnya? Boleh dilihat di tayangannya. Tokohnya unik, Pak, memiliki Ya, kesaktian. tokohnya unik, mempunyai kesaktian ya. Nah, kita lihat bagaimana di sini. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian. Nah, nanti kita akan simak video yang Bapak akan putar ya. Terlebih dulu kita belajar dulu materi-materinya. Lanjut ya. Nah, di sini bersifat, silakan dibaca Nak Jerry, bersifat apa dia? Bersifat fiksi. Iya, bersifat fiksi. Cerita fantasi ini bersifat fiktif, maksudnya bukan kejadian nyata ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia yang akan kita bahas nanti ya. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Ada apa saja? Silakan dibaca Ananda Sri Wahyuni. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur yang bagaimana? Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari dalam sebuah karya sastra, termasuk cerita fantasi. Unsur intrinsik sekaligus merupakan salah satu unsur yang menjadi unsur pembangun fisik karya sastra, Pak. Iya, tepat sekali ya. Terima kasih sudah membacakan. Nah, unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari dalam sebuah karya sastra, termasuk cerita fantasi. Unsur intrinsik sekaligus merupakan salah satu unsur menjadi unsur pembangun fisik karya sastra. Berikutnya, unsur intrinsik cerita fantasi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, silakan anak Anda ini boleh dibaca tampilan layarnya. Apa unsur pertama? Siapa, Pak? Anak Anda Humaini. Ya. Oh, kalau enggak gitu anak Anda Jerry aja, silakan. Banyak, Pak, yang lain, Pak, teman-teman, Pak. Ya, ini enggak Saya, kelihatan, Pak. enggak kelihatan Saya, di layar ini. Enggak kelihatan di layarnya ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, anak Anda Yang- Maslon. Yang mana, Pak? Yang tema ya, Pak, Ya, ya? iya, silakan dibaca. Iya, tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita, Pak. Iya, terima kasih untuk Ananda Maslon yang sudah membacakan ya. Itu ada tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Unsur berikutnya yaitu alur ya. Jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Ini Bapak bacakan saja ya. Unsur berikutnya silakan Ananda Nisah, silakan boleh dibaca. Baik, Pak. Yang ketiga itu tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Iya, terima kasih sudah membacakan. Berikutnya ada latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Lanjut. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita ya. Yang ciri yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Nah, itu dia ya unsur-unsur dari intrinsik cerita fantasi dan pengertian dari cerita fantasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya atau kurang jelas terkait materi yang Bapak sampaikan? Jelas semua? Jelas, Pak. Kalau jelas, Bapak lanjutkan ya. Stop share dulu. Nah, kalau materinya jelas, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah cerita fantasi ya. Yang saksikan. Silakan disaksikan. Bentar.
Ya, cerita fantasi kita judul asal-usul batu suli ya. Bisa terlihat anak-anak? Bisa, terlihat? bisa. Pak, sudah Bisa, terlihat. Pak, bisa. Kisah ini diambil dari salah satu cerita rakyat Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Gunung Mas. Inilah kisah asal-usul batu suli. Sebelum Anda menyaksikan, dihuni oleh manusia dan di langit dihuni oleh sepasang raksasa. Hei manusia, di mana kalian? Kemanapun kalian bersembunyi, aku tangkap dan kumakan kalian. Pak, sambil di screenshot bisa kah Pak Yadi? Ya Pak, ya Bu. Ini saya singkat juga Bu. Ya. Darung Tadi yang Bawan awal tadi kemudian minta di pergi screenshot ya. menemui warga yang tinggal dekat dengan Slide awal pada tadi. zaman dahulu. Puruk Sandukui tak juga tumbang. Gunung Mas, inilah kisah asal. Warga terkejut melihat Darung Bawan datang dan warga mulai mendekat. Melihat hal itu, Darung Bawan dengan kekuatan dan kesaktiannya menendang Puruk Sandukui. Puruk Sandukui pun akhirnya patah dan terlempar jauh. Nah, sampai di sini kalian sudah menyaksikan tayangan cerita fantasi yang berjudul Asal-usul Batu Suli ya. Nah, dalam cerita tadi apa saja yang dapat kalian ketemukan? Pertama pasti ada tokohnya ya kan? Ada Ya, tokoh raksasa. Darung Bawan dan raksasa. Iya, itu termasuk dari unsur intrinsik ya. Ada tokoh tadi kan? Ada tema. Nah, tokoh di sini memiliki kesaktian, ya kan? Itu yang menjadi ciri dari cerita fantasi, kesaktian, keanehan, kemisteriusan. Nah, setelah itu kalian Bapak bagikan LKPD ya untuk mengerjakan tugas-tugas terkait dengan video yang kalian saksikan tadi. Boleh LKPD-nya boleh dilihat di layar. Ya. Nah, bisa terlihat? Bisa terlihat? Bisa terlihat Bisa, anak-anak? Pak. Sudah, Pak. Ya, nah ini Bapak jelaskan aturannya ya. Nah di LKPD juga ada Bapak buat teksnya ya. Nanti kalian bisa sambil membaca setelah ya. Nah, di sini nah ini dia ya lampiran lembar kerja peserta didik ya LKPD-nya. Yang pertama kalian isi identitas, nama kelompok, nama anggotanya dan kelasnya di sini. Untuk petunjuknya di sini kalian baca dengan cermat dan seksama panduan yang ada di LKPD. Laksanakan tugas yang ada di LKPD dengan baik dan benar. Isi panduan pertanyaan secara berurutan. Kamu dapat menggunakan buku siswa, video dari guru, dan sumber lain untuk mencari jawaban. Tulis jawaban secara jelas. Berikutnya, kumpulkan LKPD sesuai waktu yang ditentukan. Skor LKPD akan dijadikan sebagai penilaian belajar untuk setiap individu. Kamu dapat menggunakan LKPD sebagai buku catatanmu. Ini ya, langkah-langkahnya. Kalian nanti baca teks ini ya. Setelah itu kalian isi pertanyaan di sini, apa temanya, kalian kutip dari teks cerita itu, alurnya apa, tokoh dan penokohannya, tokoh keunikannya apa, sudut pandangnya apa, amanatnya apa. Nah, itu ya. Bisa dimengerti? Kalau bisa, Pak. ya, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 30 menit untuk mengerjakan
tugas tersebut ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, kelihatannya ini banyak yang sudah bosan ini, banyak yang sudah tidak bersemangat. Bagaimana kalau kita berhenti sejenak ya, Bapak ajak kalian bermain, meningkatkan semangat kalian ini ya. Kita bermain yang namanya spidol keramat. Pernah mendengar enggak permainan ini? Spidol keramat ini ya. Yang Bapak jelaskan aturan mainnya. Kalau spidol ini di hitungan kelima jatuh di meja kelompokmu, nanti kelompok yang menerima spidol ini akan bernyanyi dangdut dan kelompok yang lain berjoget. Bagaimana bisa kita mulai? Ya, bisa kita mulai ya. Nah, kalian sudah bernyanyi dan berjoget, tentunya kalian sudah semangat ya untuk mengerjakan tugas ini ya. Nah, itu. Sudah semangat untuk mengerjakan dan siap mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Nah, jadi Bapak tanya, untuk kelompok 1 sudah selesai? Untuk kelompok 1 Pak Ananda Humaini sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Silakan Bapak tunggu ya. Untuk kelompok 2 Nanda Jerry sudah selesai? Belum juga, Pak. Belum. Ya. Kelompok 3 Ananda Maslon sudah selesai? Belum juga? Belum, Pak. Kan Bapak tunggu ya. Bagaimana anak Anda Humaini? Sudah ketemu unsur-unsur intrinsiknya dalam cerita tersebut? Apa saja yang dapat dikutip? Jadi Ada tokohnya tadi, ada Pak. yang saya kerjakan. Ya, silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Pertama tema, Pak. Ya. Jadi temanya di sana kemanusiaan hal terlihat ketika tokoh Darung Bawan dengan ringan tangan membantu warga desa. Jadi informasi dari kutipan tadi, bersama penduduk desa, Daung Bawan memotong puruk sandukai menggunakan beliung. Sandukuy ya, puruk sandukuy. Ya. Selanjutnya alurnya, Pak. Iya, terima kasih cukup anak Anda Humaini. Terima kasih atas presentasi kelompok satunya dan juga untuk anak Anda Jerry yang sudah memberikan masukan tadi ya. Betul kata anak Anda Jerry dari kelompok 2, nanti silakan anak Anda Humaini tambahkan dalam tokoh itu ada kesaktian keunikannya tersendiri ya. Ya, anak Anda Humaini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Sekali hal ini penampilan kita ya. Pertama kelompok 1, 2, dan 3 yang telah menyampaikan hasil pendapatnya dengan bagus. Nah itu demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini ya. Kita sudah bersama-sama menentukan unsur intrinsik dalam cerita fantasi yang berjudul Asal-Usul atau Suli. Nah, tadi kita sudah mempelajari semua. Saya minta anak Anda Humaini untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak Anda Humaini. Ya, Pak. Jadi dari hasil kegiatan dari kelompok kami dan teman-teman dapat saya simpulkan bahwa tanpa adanya unsur intrinsik karya sastra tidak akan terbentuk secara baik karena setiap unsur akan membentuk suatu cerita yang menarik untuk dilihat ataupun dibaca. Itu Pak yang saya sampaikan. Iya, terima kasih untuk Ananda Humaini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ananda Humaini ya. Nah, betul sekali ya kata Ananda Humaini. Unsur intrinsik sangat lekat dengan sebuah cerita. Cerita tidak akan terbentuk secara baik kalau tidak ada tema, alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat ya. Karena unsur tersebut merupakan seperti pondasi ya, pondasi dalam membentuk sebuah cerita.
Gitu. Untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah sudah menyenangkan? Apakah sudah dapat dimengerti oleh Ananda semua? Bagaimana? Apakah menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Ya, Pak. terima kasih. Ya. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya terkait materi ataupun kesulitannya tadi? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai Materi di sini. berikutnya apa, Pak? Materi berikut kita menulis cerita fantasi ya. Oh ya, ada tugas ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas kalian menulis cerita fantasi yang boleh kalian tulis menggunakan aplikasi Wattpad ya. Di situ kalian bisa saling memberikan saran kepada temannya dalam menulis cerita. Itu ya. Nanti boleh di-download aplikasi Wattpad-nya, silahkan nanti. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Bapak minta Ananda Jerry untuk memimpin doa, silakan. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Ya, baik, terima kasih untuk semua. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat pagi dan salam sastra. Salam. Baik, giliran siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Untuk Pak Yadi, kalau saya mengamati, kalau di kelas itu asik ya, asik itu pengalaman belajarnya. Kemudian ada kata-kata yang mungkin masih apa ya? Iya, Pak. Menggunakan bahasa asing begitu Pak Yadi. Yang tadi jadi sebutkan nanti akhir-akhir pembelajaran itu download ya. Berubah, Pak. Ya, sampaikan Pak Albertus menggunakan bahasa Indonesia saja unduh. Iya. Ya. Unduh ya. Bagus masukannya Pak, nanti akan belajar merubah. Ya, kata unduh ya. Dan kemarin juga saya sempat menggunakan kata link juga di media pembelajaran saya itu. Tapi Pak Albertus mengingatkan kemarin pakai kata tautan. Terima kasih. Ya, untuk iya, kita memang pembiasaan bahasa sehari-hari ini juga sangat berpengaruh Pak terhadap pembelajaran kita. Penyampaian ini juga berpengaruh di dalam kelas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak masukannya. Siap belajar merubah nanti. Satu lagi. Saya Pak. Yuk. Untuk Pak Yadi, ini sudah bagus ya, sudah ada memberitahukan KD, indikator, kemudian di akhir pembelajaran sudah ada refleksinya, menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Cuma untuk tadi videonya saja Pak, mungkin videonya kepanjangan, jadi terlalu lama durasinya, mungkin di videonya dipersiapkan lagi. Siap, itu Bu. saja Pak, terima kasih. Terima kasih masukannya Bu. Baik, saya lanjutkan. Hati-hati dengan tadi Pak Jerry mengingatkan bersifat fiktif, bukan fiksi. Kata sifat. Ya, kemudian ini kan cerita teks fantasi. Ya, Pak. Media teks fantasi udah betul. Jadi kalaupun menggunakan video dengan judul yang sama, ya, Pak, itu baik, tetapi tidak perlu diputar utuh. Karena diputar utuh menghabiskan waktu. Ya, Pak. Ya, karena di KD kan yang dipentingkan teks fantasi. Ya, baik. Silakan Bu Istri. Ya, baik. Terima kasih. Secara garis besar sudah baik ya, untuk pengelolaan waktu juga sudah baik. Kemudian itu tadi masukan dari teman dan dari Pak Purwoko, silakan Pak Yadi dicatat.
Ya, Bu. Terus tadi yang di slide pertama tadi sudah di screenshot ya? Belum, Bu, nggak bisa screenshot saya, Bu. Oh ya, minta tolong ditayangkan kemudian Pak Jerry. Pak Jerry yang screenshot ya Pak Jerry. Yang ini ya, Bu. Nanti Slide mana tadi cerita apa itu? Yang awal-awal tadi Pak Yandi. Yang ini, Bu. Videonya yang tampil awal tadi. Yang ini. Ya, bukan. Bentuk videonya tadi kan, Bu? Bukan. Video tadi loh, video tadi videonya, loh. Pak. Tampilkan di videonya. Tampilkan videonya. Kisah ini diambil dari salah satu cerita rakyat Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Gunung Mas. Inilah kisah asal-usul Batu Suli. Sudah Pak Jerry? Ya, sudah. Ya. Ya, sudah Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya. Oh ya, mumpung sinyal bagus. Tadi udah diambil tangkap layar semua belum? Partisipan. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini ya. Baik, kalau sudah. Ya, lanjutkan.